Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah teman-teman, channel kompeten kali ini hadir dengan beberapa bocoran terkait dengan soal teknis pada pemilihan P3K pada tahun 2022 ini teman-teman. Nah memang banyak sekali request dari teman-teman perawat dimana minta dibuatkan contoh soal ya, atau soal-soal FR yang memang mungkin keluar di saat tes teknis P3K pada tahun 2022. Nah, kali ini channel kompeten akan membahas terkait dengan soal teknis tersebut plus sekaligus dengan pembahasannya. Ini khusus untuk formasi perawat, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas soal, mungkin teman-teman bisa dukung dulu ya channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen berikut ini. Ayo teman-teman, kita langsung bahas soalnya satu persatu. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam soal yang pertama di sini. Nah, soal yang pertama, seorang perempuan usia 72 tahun dirawat di ruang perawatan bedah dengan post-op katarak. Pasien ini akan pulang ke rumah dan perawat memberikan penjelasan yang tidak boleh dilakukan oleh pasien. Informasi yang tepat yang harus diberikan oleh perawat tersebut adalah: A. Tidak boleh menonton TV. B. Menggosok mata jika gatal. C. Tidak boleh menggosok mata. D. Tidak boleh memakai kacamata. Dan E. Tidak boleh memberikan obat tetes mata. Nah, sebelum kita menjawab, ada baiknya kita harus mengetahui apa-apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh pasien ya pada saat setelah selesai melakukan operasi katarak. Jadi sebagai persiapan pasien pulang, perawat ini harus memberikan penjelasan atau pendidikan kesehatan kepada si pasien. Nah, di bawah ini kita akan membahas yang tidak boleh dilakukan oleh pasien. Itu antara lain adalah, yang pertama adalah hindari mengucek mata atau memberikan tekanan pada mata. Yang kedua, hindari melakukan olahraga atau aktivitas fisik berat sampai diperbolehkan oleh dokter. Yang ketiga, hindari mengangkat benda berat. Dan yang keempat, ini adalah hindari menggunakan make up di sekitar mata selama 4 minggu. Nah, ada beberapa hal yang harus dilihat oleh si pasien ya, atau si perawat untuk menjelaskan kepada si pasien bahwasannya ada banyak hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh pasien yang selesai melakukan operasi katarak ya. Nah, jadi kira-kira nih teman-teman, apa jawabannya? Oke, kita lihat ya teman-teman. Jawabannya adalah C ya. Ini sudah sangat jelas ya. C. Jadi apa sih yang info yang tepat yang harus dilakukan, yang diberikan oleh perawat, yaitu tidak boleh mengucek mata atau tidak boleh menggosok mata ya. Jadi yang benar adalah C. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 62 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kasus diabetes meletus. Telah diberikan terapi insulin 55 menit yang lalu. Hasil pengkajian kesadarannya adalah apatis, lemah, gemetar, pucat, dan diaporesis. Nah, setelah dilakukan pengkajian, juga didapatkan tekanan darah 90/60 mm/Hg atau mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius.
Apakah yang harus dievaluasi pada kasus tersebut? A. Tetesan cairan infus. B. Tanda-tanda vital. C. Glukosa darah. D. Output cairan. Dan E adalah nilai GCS. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasannya ada beberapa data yang harus diprioritaskan di sini, ya. Nah, kita lihat pembahasannya sebelum kita menjawab. Nah, dari hasil pengkajian ini kesadaran apatis, ya. Kesadarannya apatis, ya. Kemudian lemah, kemudian gemetar, pucat, dan diaporesis. Kemudian juga di sini ada data 90/60 mmHg, nadinya 100, ya. Kemudian RR-nya 25, ya. Suhunya 37,2, ya. Tapi ini adalah disebut dengan penurunan kadar gula dalam darah tiba-tiba atau hipoglikemi. Nah, kita lihat kalau misalnya hipoglikemi, kadar gula darah 70 mg/dl. Nah, jadi dari pembahasan ini kita dapat melihat jawaban yang memang benar adalah C, ya. Jadi apa yang harus dievaluasi pada kasus tersebut itu adalah glukosa darah, ya, karena di data tidak ada dijelaskan tentang glukosa darah, sedangkan ini adalah tanda-tanda hipoglikemi. Baik teman-teman, sudah paham ya? Selanjutnya adalah soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang perawatan bedah hari ketiga dengan diagnosa ulkus diabetikum, dan hasil pengkajian data didapatkan pasien tampak lemah, luka pada kaki kiri, keluar pus, basah dan berbau, tekanan darah 130/90 mmHg, frekuensi nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan kadar gula darah sementara 200 mg/dl. Nah, pertanyaannya di sini adalah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Melakukan perawatan luka. B. Membantu aktivitas pasien. C. Memberikan terapi insulin. D. Memberikan antibiotik. Dan E. Mengkaji derajat luka. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan di sini ya teman-teman. Baik itu data fokus, ya, hasil pengkajian, dan lain-lain. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Nah, data fokus di sini adalah ini kita bisa tahu data fokus di sini adalah luka pada kaki kiri, keluar pus, basah dan berbau. Dan ini juga ada di kasus di atas ya teman-teman. Kemudian tujuan perawatan luka kita juga harus bisa tahu ya teman-teman. Jadi agar luka kembali bersih, mencegah dan mengendalikan infeksi dan meningkatkan proses penyembuhan. Nah, ini adalah tujuan dari perawatan luka. Nah, kemudian leukosit ini 5.000 sampai 10.000 teman-teman ya. Jadi sehingga ini juga harus dilihat. Kemudian teknik pencucian luka di sini didapatkan adalah swabbing. Ini ada beberapa teknik ya. Swabbing, showering, bathing, scrubbing, whirlpool and irrigation. Ya. Nah,
Kemudian teknik swabbing ini dengan cara didekan dan digosok pelan-pelan menggunakan kasa steril atau kain bersih yang dibasahi dengan air steril atau NaCl 0,9%. Nah, jadi kira-kira teman-teman, apa jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Itu adalah melakukan perawatan luka. Kemudian, soal berikutnya yaitu seorang perempuan berusia 55 tahun di ruang rawat inap dengan keluhan BAB cair 4-5 kali sehari sejak 1 minggu. Pasien mengatakan muntah sebanyak 5 kali sebelum dibawa ke rumah sakit. Hasil pengkajian, pasien lemas, sulit beraktivitas, mukosa bibir kering, mata cekung, turgor kulit tidak elastis, berat badan sebelumnya adalah 60 kg dan saat ini turun menjadi 58 kg. Hasil pengkajian juga didapatkan tekanan darah 90/70 mmHg, respirasinya 20 kali per menit, nadi 108 kali per menit, dan suhu tubuh 38 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Defisit nutrisi. B. Intoleransi aktivitas. C. Hipertermi. D. Hipovolemi. E. Diare. Nah, pada kasus ini apa yang harus kita perhatikan teman-teman? Nah, jika jawaban A, maka data di sini hanya menjelaskan berat badan turun 60 kg, dari 60 kg turun menjadi 58 kg. Hanya turun 2 kg ya. Jadi tidak bisa disebut dengan defisit nutrisi. Nah, kemudian jika jawaban B, intoleransi aktivitas, ini datanya kurang mendukung ya, teman-teman. Karena yang dikatakan sulit beraktivitas seperti apa? Ini tidak bisa dijelaskan di sini ya. Tidak dijelaskan secara rinci, hanya mengatakan sulit beraktivitas. Nah, kemudian hipertermi. Ini adalah sedangkan pada kasus di atas ini adalah kekurangan volume cairan ya. Jadi tidak cocok ya teman-teman. Dan hipovolemi ini BAB cair lebih dari 3 kali sehari, ini dapat disimpulkan sebagai penyakit diare. Nah, diare yang terus-menerus disertai muntah beberapa kali ini dapat menyebabkan pasien juga mengalami kekurangan cairan atau hipovolemia. Nah, hipovolemia ini juga ditandai dengan mukosa kering, mata cekung, turgor kulit tidak elastis, hipotensi. Nah, selain itu juga dapat didukung dengan data capillary refill test, yaitu lebih dari 3 detik. Nah, hematokrit meningkat dan produksi urin juga bisa menurun. Kemudian, yang D adalah diare. Nah, diare ini kalau di atas memang sudah menjadi diagnosa perawatannya ya teman-teman. Jadi sedangkan yang ditanyakan di sini adalah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut. Nah, jadi menurut teman-teman apa nih jawabannya? Nah, benar sekali ya teman-teman. Jawabannya adalah D, yaitu hipovolemia. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang ini ya teman-teman. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.